1. Anda adalah seorang guru di sekolah menengah. Salah satu siswa, Dika, menunjukkan tanda-tanda perilaku intoleran dan ketertarikan pada pemikiran radikal. Tindakan apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk mencegah potensi radikalisme di kalangan siswa? A. Melaporkan perilaku Dika kepada kepala sekolah dan meminta bantuan dari ahli konseling, serta melibatkan Dika dalam program rehabilitasi. B. Mengajak Dika untuk berdiskusi secara terbuka mengenai keyakinan dan pemikirannya, serta memberikan referensi bacaan tentang toleransi dan keberagaman. C. Mengajak Dika untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang positif di sekolah dan menyusun proyek kolaboratif dengan siswa lain yang memiliki latar belakang budaya berbeda. D. Melibatkan Dika dalam program edukasi tentang toleransi dan keberagaman, serta memberikan kesempatan baginya untuk memimpin diskusi tentang topik tersebut. E. Menghubungi orang tua Dika untuk berdiskusi mengenai perubahan perilakunya dan bekerja sama dengan mereka untuk memantau serta mengarahkan minat Dika ke aktivitas yang lebih positif. Dalam menghadapi situasi seperti ini, pendekatan yang melibatkan berbagai aspek dapat menjadi strategi yang lebih efektif. Meskipun semua opsi yang sebutkan memiliki nilai positif, namun kita harus merekomendasikan pendekatan yang mencakup beberapa langkah strategis. B. Mengajak Dika untuk berdiskusi secara terbuka mengenai keyakinan dan pemikirannya, serta memberikan referensi bacaan tentang toleransi dan keberagaman. Mengajak Dika untuk berdiskusi dapat membantu Anda memahami pandangannya lebih mendalam, serta memberikan kesempatan untuk menantang ide-idenya secara konstruktif. Ini juga dapat membuka jalan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman melalui dialog yang jujur dan mendidik. 2. David adalah seorang manajer proyek di sebuah perusahaan multinasional. Dia memimpin tim yang anggotanya berasal dari berbagai latar belakang budaya. Tindakan apa yang sebaiknya diambil David untuk memastikan timnya bekerja sama dengan baik? A. Mengadakan sesi pengenalan budaya, di mana setiap anggota tim berbagi tentang adat istiadat, kepercayaan, dan nilai-nilai dari negara atau budaya mereka. B. Menyelenggarakan program pelatihan multikultural, yang membantu anggota tim memahami perbedaan budaya, dan mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya. C. Mendorong kolaborasi tim yang melibatkan pemikiran dan perspektif dari berbagai latar belakang budaya. D. Mengorganisir acara perayaan budaya untuk mempromosikan pemahaman dan apresiasi terhadap keanekaragaman budaya yang ada di tim. E. Menerapkan kebijakan perusahaan yang menghargai keanekaragaman budaya dan mendorong inklusi dalam setiap aspek kerja tim. Untuk memastikan tim yang beragam secara budaya bekerja sama dengan baik, David harus menerapkan pendekatan yang mencakup beberapa aspek penting dalam pengelolaan tim multikultural. Sementara semua opsi yang disebutkan penting, menyelenggarakan program pelatihan multikultural yang membantu anggota tim memahami perbedaan budaya dan mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya adalah pilihan yang sangat tepat. Program pelatihan yang dirancang untuk membantu anggota tim memahami perbedaan budaya dan mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya dapat memfasilitasi integrasi yang lebih baik dan mengurangi potensi konflik yang disebabkan oleh kesalahpahaman budaya. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai topik seperti sensitivitas budaya, teknik komunikasi yang efektif, dan strategi untuk bekerja dalam tim yang beragam. 3. Anda adalah seorang polisi yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Integritas dan profesionalisme sangat penting dalam menjalankan tugas Anda. Suatu hari, seorang rekan sesama polisi meminta Anda untuk mengabaikan pelanggaran lalu lintas yang ia lakukan. Tindakan apa yang sebaiknya Anda ambil? A. Menolak permintaan rekan tersebut dengan tegas dan menjelaskan bahwa hukum harus ditegakkan dengan adil. B. Berbicara dengan atasan untuk meminta nasihat dan memastikan tindakan yang diambil sesuai dengan prosedur yang berlaku. C. Memberikan peringatan lisan kepada rekan tersebut dan mencatat pelanggarannya sebagai peringatan awal. D. Menyampaikan pelanggaran tersebut dalam rapat tim untuk mendiskusikan langkah terbaik yang sesuai dengan kebijakan internal. E. Membuat laporan resmi tentang pelanggaran tersebut dan memberitahukan rekan bahwa hukum berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian.
Dalam situasi ini, penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme, baik untuk diri sendiri maupun untuk institusi yang Anda wakili. Pilihan yang tepat adalah A. Menolak permintaan rekan tersebut dengan tegas, dan menjelaskan bahwa hukum harus ditegakkan dengan adil. Menolak permintaan untuk mengabaikan pelanggaran, menunjukkan komitmen Anda terhadap prinsip keadilan dan integritas. Ini membantu memastikan bahwa tidak ada favoritisme atau ketidakadilan dalam penegakan hukum. 4. Rani adalah seorang pegawai yang bertanggung jawab atas program inklusi budaya di kantor pemerintahan. Dia ingin menciptakan lingkungan kerja yang menghargai keanekaragaman budaya. Apa tindakan terbaik yang harus diambil Rani? A. Mengorganisir sesi diskusi tentang pengalaman pribadi dan nilai-nilai budaya setiap pegawai. B. Membuat panduan keberagaman budaya yang mempromosikan penghargaan terhadap perbedaan di lingkungan kerja. C. Menyelenggarakan acara budaya secara berkala yang melibatkan pegawai dalam pertunjukan, pameran, atau pesta makanan. D. Mendukung pembentukan kelompok kerja lintas budaya untuk mendorong kolaborasi dan saling pengertian di antara pegawai. E. Menyediakan ruang kantor dengan dekorasi atau simbol-simbol yang mewakili berbagai suku dan budaya yang ada di kantor. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang menghargai keanekaragaman budaya, Rani sebaiknya mempertimbangkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Sementara semua tindakan yang disebutkan bermanfaat, mendukung pembentukan kelompok kerja lintas budaya untuk mendorong kolaborasi dan saling pengertian di antara pegawai, adalah tindakan yang sangat efektif dalam menciptakan lingkungan inklusif. Membentuk kelompok kerja lintas budaya memungkinkan pegawai dari latar belakang yang berbeda untuk berkolaborasi dan berbagi perspektif mereka. Ini tidak hanya meningkatkan saling pengertian dan menghargai keanekaragaman, tetapi juga dapat memfasilitasi inovasi dan kerja tim yang lebih baik. 5. Anda adalah seorang kepala sekolah di sebuah daerah terpencil. Sekolah Anda memiliki keterbatasan dalam hal akses teknologi dan sumber daya, namun Anda ingin memastikan bahwa siswa-siswa di sekolah Anda mendapatkan pendidikan yang berkualitas, setara dengan siswa di perkotaan. Langkah apa yang paling tepat untuk Anda lakukan? A. Membuat kurikulum yang mengharuskan siswa menggunakan internet secara intensif dan mendorong mereka untuk mencari akses di luar sekolah. B. Mengadakan penggalangan dana melalui komunitas dan organisasi sosial untuk membeli perangkat komputer dan membiayai akses internet bagi siswa. C. Menjalin kerjasama dengan pemerintah lokal untuk mendirikan pusat belajar dengan fasilitas komputer dan internet yang dapat diakses secara gratis oleh siswa. D. Membentuk kelompok belajar antara siswa yang memiliki akses teknologi dengan siswa yang tidak memiliki akses agar mereka dapat belajar bersama. E. Menyediakan bahan ajar alternatif seperti buku cetak, modul, atau materi audio untuk siswa yang tidak memiliki akses internet. Menjalin kerjasama dengan pemerintah lokal untuk mendirikan pusat belajar dengan fasilitas komputer dan internet yang dapat diakses secara gratis oleh siswa. Langkah ini paling efektif, karena menyediakan solusi jangka panjang dengan akses teknologi yang dibutuhkan, memungkinkan semua siswa memiliki kesempatan yang setara dalam belajar.